Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, kelas 12 IPA 2, Madrasah Aliyah Al-Bairuni, Sambong Duku, Jombang. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang am dan khos. Yang pertama, am. Menurut bahasa, am adalah cakupan sesuatu baik lafadz atau selainnya. Sedangkan menurut istilah, am adalah lafadz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan satu makna yang berlaku yaitu lafadz yang tidak mengandung arti lain yang bisa menggantikan makna tersebut atau bisa disebut bukan mustarak. Menurut golongan Hanafiyah, lafadz am adalah suatu lafadz yang mencakup arti secara keseluruhan, baik dengan menggunakan lafadz seperti rijal atau dengan menggunakan isim mausul yang menunjukkan arti jamak atau isim syarat yang semisal dengannya seperti lafadz qaum, jin, dan ins. Ditinjau dari segi keberadaannya, lafadz am dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah am yarobu bihi am, yang kedua am yarobu bihi khusus, dan yang terakhir am makhsus. Am yarobu bihi am yaitu am yang disertai qarinah yang menghilangkan kemungkinan untuk dapat dikhususkannya. Contohnya terdapat pada surah Quran surah Hud ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Quran surah Hud ayat 6 menerangkan bahwa setiap hewan yang melata di muka bumi ini niscaya diberi rezeki, dan segala yang hidup itu diciptakan dari unsur air. Yang kedua yaitu am yarobu bi khusus, yaitu adanya lafadz am yang disertai qarinah yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan am itu adalah sebagian dari satuannya. Contohnya terdapat pada surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kalimat al-nas adalah am, yakni seluruh manusia. Akan tetapi yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah khusus, yaitu orang-orang mukallaf saja. Yang terakhir adalah am makhsus, yang berarti am yang khusus untuk am atau am mutlak. Am seperti ini tidak disertai dengan qarinah yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan, dan tidak disertai pula dengan qarinah yang menghilangkan keumumannya. Yang kedua adalah khos. Khos menurut bahasa adalah lawan daripada am, sedangkan menurut istilah ialah suatu lafadz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad, baik pengertian itu menunjukkan pada jenis atau insan, atau menunjukkan macam, atau juga menunjukkan arti perorangan ataupun isim jumlah. Atau bisa diartikan setiap lafadz yang menunjukkan arti tunggal itu adalah lafadz khos. Menurut kesepakatan para ulama bahwa setiap lafadz yang khos menunjukkan pengertian yang qat'i dan tidak mengandung adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jika lafadz itu berbentuk perintah, maka memberi pengertian mewajibkan yang diperintahkan itu, selama tidak ada dalil yang memalingkan perintah itu dari kewajiban. Jika lafadz itu berbentuk larangan, maka memberi pengertian mewajibkan yang dilarang, selama tidak ada dalil yang memalingkan dari keharaman tersebut. Menurut Hanafiyah, apabila khos bertentangan am, maka khos bisa mentakhsis am jika keduanya datang bersamaan sesuai dengan syarat takhsis yang ditetapkan.
Dalam hal keduanya tidak bersamaan. Bila am datang belakangan berarti menasohkan yang khos. Dan bila yang khos belakangan berarti menasohkan sebagai satuan am. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara am dan khos. Bila keduanya dihadirkan dalam waktu dan tempat yang sama, maka nampak bahwa khos berfungsi menjelaskan yang am. Hal itu disebabkan karena dalil am secara lahiriah selalu mengandung kemungkinan untuk dijelaskan dengan tepat. Bisa diamalkan sesuai dengan arti keumumannya sampai diketahui ada dalil khos yang menjelaskannya. Selanjutnya adalah mutlak dan muqayyad. Mutlak menurut istilah adalah lafadz yang menunjukkan pada hakikat lafadz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Sedangkan muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan pada hakikat lafadz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Atau dengan kata lain, lafadz yang menunjukkan pada hakikat lafadz itu sendiri dengan dibatasi oleh batasan tanpa memandang pada jumlahnya. Misalnya Quran Surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli illa ayyasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu 'aliman hakima. Contoh di atas adalah lafadz muqayyad yang dibatasi dengan sifat. Adapun contoh lafadz muqayyad yang dibatasi dengan syarat ialah ayat yang berkaitan dengan kafarah sumpah, yaitu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul iman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dzalika kaffaratu aymanikum idza khalaftum wahfazu imanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Kafarah puasa 3 hari tersebut disyaratkan bila orang yang melanggar sumpah tidak mampu memerdekakan hamba sahaya atau memberi makanan atau pakaian. Mutlak dan muqayyad telah disepakati bahwa jika ada lafadz mutlak yang hukum dan objeknya sama dengan lafadz yang muqayyad, maka pengertian lafadz yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafadz yang muqayyad. Misalnya hukum diharamkannya darah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3 dan Quran Surah Al-An'am ayat 145. Oleh karena objek kedua lafadz tersebut adalah sama, yakni darah, dan hukum keduanya juga sama, yaitu haram, maka pengertian lafadz yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafadz yang muqayyad. Dengan demikian, darah yang diharamkan ialah darah yang mengalir. Adapun hati dan limpah tidak diharamkan karena tidak termasuk kriteria darah yang mengalir. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa am ialah lafadz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk di dalamnya dan memiliki ciri-ciri tertentu. Sedangkan khos adalah lafadz yang menunjukkan arti tunggal, baik itu menunjuk pada jenis, macam, nama atau isim jumlah yang pasti dan menutup kemungkinan yang lain. Apabila am dan khos datang bersamaan, maka yang am ditakhsiskan oleh yang khos. Tetapi jika am datang kemudian, menurut Hanafiyah khos dinasohkan oleh yang am.
Mutlak ialah lafadz yang menunjukkan pada hakikat lafadz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Sedangkan muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan pada hakikat lafadz tersebut dengan dibatasi sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Jika hukum dan objek lafadz mutlak sama dengan lafadz muqayyad, maka disesuaikan dengan yang muqayyad. Tetapi jika keduanya berbeda dari segi hukum dan sebabnya, maka pengertian lafadz yang mutlak tidak disesuaikan dengan lafadz yang muqayyad. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dalam ucapan maupun etika saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.